Oke, jumpa lagi ya di video pertemuan ke-7 ya. Di sini nanti di video pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang install operating system ya. Jadi tentang cara menginstal operating system ya. Jadi nanti ada beberapa jenis sistem operasi ya, tapi nanti mungkin hanya akan saya demokan hanya beberapa saja ya untuk itu. Tapi di sini hanya saya akan menjelaskan secara teknisnya, teknis atau prosedur menginstal operating system. Jadi syarat dan karakteristik dari sistem operasi ya. Ini ketentuannya di sini ada. Kemudian istilah umum yang menjelaskan dari sistem operasi tersebut ya. Ini meliputi ada yang multi user ya, ini ya, sistem operasi yang sifatnya adalah multi user ya. Kemudian ada juga yang multitasking ya. Ada juga yang multi processing dan multi threading ya. Ini. Jadi ada 4 yang bisa dijabarkan ini ya dari ketentuannya. Ada multi user ya. Kalau multi user ini berarti kan usernya bisa banyak ya. Kalau zaman dulu kan hanya satu, kalau ini multi user. Sekarang rata-rata sudah multi user ya. Bisa dipakai untuk banyak user ya. Kemudian multitasking ya, ini sekarang saya juga ini multitasking ya. Jadi selain saya buka PowerPoint ini, misalkan di sini saya bisa buka buka aplikasi yang lain, misalkan ini saya buka, contohnya ini buka, nah ini buka harddisk yang lain, nah ini saya bisa menjalankan di sini, misalkan ini saya contohkan jenis-jenis operating system. Nah, ini macam-macam ya, ada yang Windows, ya, mulai dari Windows 7, XP, Windows 10, Windows 2000. Nah ini saya ini multitasking ya, ini kemudian saya bisa juga membuka notepad, nah ini multitasking ya. Ini. Kemudian multiprocessing ini biasanya ini lebih dari satu prosesor ya, multiprocessing. Kalau multithreading ini satu aplikasi dijalankan banyak orang ya. Biasanya lewat jaringan ya, multithreading. Istilahnya multithreading ya. Kalau multithreading ya, jadi banyak pengguna ya, multithreading ya. Jadi multithreading itu banyak pengguna. Kalau multiprocessing banyak prosesor ya, multiprocessing ya. Multiprocessing ya. Jadi pemrosesannya bisa lebih dari satu ya. Jadi nah, ini gambarannya ini di sini gambarnya kalau misalnya multithreading vs multiprocessing. Nah, ini kalau yang processing dan multithreading ya. Gambarnya belum keluar. Nah, ini gambarnya ini ya. Nah, ini. Jadi ini gambarnya. Nah, ini multiprocessing. Ini multiprocessing berarti ada banyak, CPU 1, CPU 2, CPU 3. Kalau multithreading di sini. Jadi biasanya di sini satu aplikasi dijalankan banyak orang ya, ini threadingnya ya, itu. Ya bisa dicari, itu gambarannya. Kemudian di sini nanti fungsi dasar dari sistem operasi, terutama akses perangkat kerasnya ya, manajemen file dan folder ya, ini. Kemudian interface ya, interface pengguna ini bisa CLI, command line interface atau yang GUI. GUI itu ya biasa dipakai ya,
graphic user interface ataupun command line interface. Ya. Kemudian manajemen aplikasi. Ya. Ini fungsi dasar dari operating system. Ya. Kemudian arsitektur prosesor. Ya, ini mempengaruhi kinerja komputernya. Karena arsitektur prosesor bisa jadi mungkin yang 32 bit atau 64 bit ya. Ini CPU berisi lokasi penyimpanan yang disebut register. Nah ini, register biasanya ada 32 bit, 64 bit ya, jadi arsitekturnya. Nah, secara konsep gambarnya adalah ini. Di sini ada user, aplikasi, operating system, dan hardware. Jadi aplikasi ini akan dibantu oleh operating system untuk bisa mengakses hardware-nya. Dan di sini user ada di sini pengguna. Jadi pengguna menggunakan aplikasinya dipasang setelah ada operating system. Operating system setelah ada hardware-nya. Jadi ini saling berkaitan. Jadi operating system bergantung pada hardware-nya, aplikasi juga bergantung pada operating system-nya. Ya. Kalau user-nya ini lebih cenderung ke SDM-nya ya. Di sini SDM, penguasaan SDM-nya itu yang seperti apa. Kemudian ini beberapa ya pilihan ada untuk Windows, terutama untuk arsitektur prosesornya. Ini Windows 7 starter, ini support hanya untuk 32 bit ya. Ini Home Premium, ini 32 bit, 64 bit, ada dua pilihan ya. Ini, nah, ini sampai ini. Dan tapi ini di sini ini sudah sistem operasi yang lama ya. Karena kalau sekarang itu sudah sistem operasinya sudah Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Jadi ini yang lama ya. Ya, jadi kalau yang baru juga ada ya, ada 32 bit, 64 bit juga. Ya. Kemudian sistem operasi Windows, di sini ada Windows, dulu ini ada Windows 7, ada Windows Vista, ada Windows Home, ya, ada ini Windows Operating System, dan ini yang multi user ya, ini bisa dibuat dua user di sini bergantian, ya, ini. Jadi ini untuk sistem operasi Windows. Kemudian yang basicnya command line adalah ini, ya, perintah command line, ya, baik di Windows juga ada, di Linux, ya, tapi biasanya istilah command line itu untuk Linux ya biasanya. Tapi di Windows sih sebetulnya juga ada, karena di apa namanya Windows Server ya, Windows Server 2019 ya. Windows Server 2019 itu menyediakan dua basisnya command line ataupun yang GUI ada pada saat install ya. Jadi pada saat install ada pilihannya itu. Ini nanti saya tunjukkan, nanti saya praktekkan yang menginstal Windows Server 2019 ya. Kemudian jenis sistem operasi, ini ada sistem operasi desktop ya, biasa dikenal small office, home office ya. Ini digunakan di lingkungan ini SOHO, small office, home office ya. Jadi untuk lingkungan kantor yang kecil atau rumah ya. Ini mendukung hanya satu pengguna, biasanya home ya, home premium atau ini. Kemudian pembagian file dan folder pada jaringan kecil dengan keamanan yang terbatas. Jadi hanya sharing file foldernya itu hanya sebatas tertentu saja. Ya. Kemudian sistem operasinya ini contohnya adalah ini Windows, ada Apple Mac OS, ada Linux. Ya, ini. Tapi kalau kita mau lihat lebih jelas lagi ya, timeline Windows, sistem operasi Windows gitu ya. Nah ini, jadi kita bisa lihat di sini timelinenya, dan ini kalau kita cari di internet, nah ini timelinenya sistem operasi Windows, ya. Ini tapi belum tentu ini yang sampai sekarang ya, mungkin masih bisa. Oh ini sampai 2021 ya, ini sudah. Jadi ini sudah yang sampai yang terbaru ya. Ini saya buka, saya besarkan. Nah, jadi ini timelinenya untuk apa namanya
Windows ya. Nah, ini ngecilkannya begini. Nah, ini. Ya, ini. Jadi sampai 2021 di sini dominasi masih Windows Server 2019. Kemudian untuk yang ini di sini ada Windows NT, ini Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Kalau Windows Server di sini Windows Server mulai dari server 2003, Windows Server ada Home Server ya, ada Windows Server 2008, Windows Server 2011, 2012, 2016 ya. Kemudian yang terakhir ini adalah 2019 ya. Ini kalau Windows Server 2019 kebetulan saya punya sudah, 2016 juga ada, 2012 juga ada, 2008 juga ada, 2003 juga ada. Tinggal nanti yang saya cobakan yang 2019 ya. Karena download juga sudah bisa ya, download ini. Cuman memang itu evaluasi ya, evaluation. Jadi hanya bisa sampai 90 hari, salah 3 bulan. Ya. Kemudian ada juga Windows Phone, Windows Mobile ya, ini. Jadi ini perkembangan yang Windows kalau kita lihat dari Windows. Kalau dari Linux ya, di sini kita lihat mungkin yang terbaru. Ya. Nah ini Linux. Nah Linux ini variannya macam-macam kalau Linux ya. Nah mungkin yang ini yang paling lengkap. Nah, ini. Jadi Linux itu di sini sumbernya ada 3 ya, Red Hat, SUSE, sama mana ini? Kok bukanya salah? Ya, jadi ini bukan salah ini gambarnya. Kalau di Linux ya, di Linux ini perkembangannya dia ada 3, ya, sumbernya ada 3. Distro Linux. Nah, coba open ya, ini muncul enggak ini? Nah ini. Jadi di sini ada 3 sumbernya dari distro Linux-nya. Ada Debian di sini, kemudian Red Hat, sama SUSE ya, gitu. Jadi tapi cikal bakalnya di sini dari Linux 1 ya, dari sumbernya di sini ada 1. Ya. Ini kalau saya buka save image coba ya, saya save image, saya save ke picture ya. Nah, kemudian saya buka. Nah, ini kan bisa saya besarkan ya. Nah, ini. Jadi di sini sumbernya dari 3 nih. Ya, dari ada 3, Debian, SUSE, sama Red Hat. Ya, tapi semuanya itu bermula dari 1 ya, dari 1 Linux di sini ya. Dari 1 sumber Linux itu. Tapi dia masuknya varian di sini. Debian, kemudian ada SUSE, ada Red Hat. Nah, ini. Dan tinggal kita mengacu mana? Mengacu Debian atau yang Red Hat atau yang SUSE. Nah, ini perkembangannya seperti ini. Jadi ini baru sampai tahun 2007 ya di sini. Tapi kalau sampai sekarang di sini mungkin sudah banyak variannya. Ya. Ini Anda bisa cari ya di sini variannya dari Linux itu ada berapa banyak sih? Nah, ini kalau kita lihat di sini variannya dari Linux bisa. Nah ini tidak tahu ini yang sampai tahun berapa ini? Nah, ya. Ini sampai tahun 2012 ya. Tapi ini baru 1 dari Ubuntu ya. Ini Ubuntu ada sekian macam ini ya. Nah, ya, ada, jadi dia membuat varian-variannya di sini. Karena apa? Sistem operasi Linux ini dia sistem operasinya adalah open source. Artinya open source itu bukan free ya. Open source itu adalah source code-nya itu free, open
Jadi kita bisa mengembangkan, kita bisa membuat, kita bisa membuat varian sendiri ya itu. Tapi itu juga agak bahaya juga kalau kita mengambil sumber yang tidak resmi ya. Itu. Takutnya kalau kita ngambil nanti di dalamnya sudah ada sesuatu yang diinjekkan di situ khusus. Nah, kayak Linux itu kan biasanya untuk hacking itu ada khusus ya. Misalkan yang punyanya Linux Kali Linux ya itu. Ya, sama yang lainnya itu ada beberapa juga. Nah, jadi Linux itu perkembangannya Linux. Sementara kalau yang Apple Mac OS, nah ini saya memang sengaja buka dari sini supaya tahu karena ini perkembangannya cepat sekali ya. Ini, Mac OS ya ini Apple Mac OS. Nah, coba kurang P ya. Nah ini perkembangan Apple Mac OS. Nah, ini Apple Mac OS. Nah, ini tinggal dilihat aja Mac OS itu perkembangannya seperti apa. Nah, ini bisa dilihat di sini ya perkembangannya seperti apa. Nah, ini. Jadi Mac OS itu variannya seperti apa? Ini sampai tahun 2000 berapa ini? Nah, ini kalau ini di sini dari sisi ini grafiknya ya. Mungkin bisa dilihat ya. Ini kalau misalnya saya simpan dulu, simpannya tidak bisa ini. Save image, nah, coba save image ya. Save image, kemudian saya buka. Nah ini, ya. Jadi ini perkembangannya ini, macOS. Ini sampai dengan tahun berapa nih? Di bawah nih. Tahun 2021. Jadi ini sampai ini. MacBook Air ya, MacBook Air 13 MI. Nah, ini MacBook Air. Kemudian apa ini? MB. Karena saya tidak begitu apal ya. Nah, ini ada MacBook ya. Ini tahun-tahunnya di sini keluarannya ini. Ini tahun 2021 berarti sampai ini. Yang 13 in ya. MacBook Air 13. Ya. Ada juga iBook G14. Nah, ini perkembangannya di sini semuanya, ya bisa dipantau, bisa dilihat, ya di sini. Nah, ini. Jadi itu perkembangan dari sistem operasi. Ada 3 ya, Windows, Apple Mac, sama Linux. Ya. Kemudian ada juga sistem operasi jaringan. Kalau tadi kan sistem operasi basisnya desktop, kemudian ada sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ini berisi fitur yang meningkatkan fungsionalitas dalam lingkungan jaringan. Jadi dia fungsinya adalah melayani server, ya, ini sifatnya server. Ya. Ini mendukung banyak pengguna. Ya. Bisa juga dari Linux, dari Mac juga ada, dari Windows juga ada. Jadi dari ketiga sistem operasi ini dia juga menawarkan ada server sendiri-sendiri ya. Ini. Dan dia rata-rata memberikan peningkatan keamanan dibandingkan dengan sistem operasi yang desktop. Ya. Kemudian persyaratan untuk sistem operasi, aplikasi di lingkungan yang kompatibel dengan operating system ini. Jadi sebelum merekomendasikan operating system, ya, ini seorang teknisi ini harus meninjau atau merekomendasikan. Yang pertama adalah anggaran, ya, anggarannya berapa, budgetnya berapa. Ya. Apalagi kalau kita mau bikin server, budgetnya berapa dulu Pak. Ya. Kemudian bagaimana komputer akan digunakan. Ya. Jadi komputer itu digunakan di lingkungan apa. Ya. Apakah misalkan komputernya dipakai untuk kerja di kantor, atau untuk mobile, atau untuk di lapangan seperti apa, kondisinya seperti apa. Ya. Ini. Kemudian jenis aplikasi apa yang akan diinstal. Nah, ini. Aplikasinya yang diinstal, saya butuhnya hanya untuk grafis. Kalau orang Indonesia kalau misalnya install kan macam-macam ya, diinstal pokoknya lengkap. Nah, itu. Tapi kalau di luar negeri saya punya teman itu yang dulu kuliah di Australia, itu di Australia itu sistem operasi itu yang ada cuma hanya Windows sama
Office. Nah itu. Jadi kalau misalnya mau gambar, mau apa ya pakainya Office. Nah itu. Tidak kayak di Indonesia itu. Di Indonesia itu macam-macam, ada Photoshop, ada segala macam ada. Ya. Karena kalau di sana itu ketat sekali. Begitu ketahuan, ya mungkin karena sana itu negaranya sudah berkembang ya. Kalau di Indonesia kan paling yang apa istilahnya ya boleh dikatakan itu kan hanya di perkotaan. Kalau di pelosok perdesaan itu belum tersentuh dengan hukum yang secara ketat. Kalau misalnya kena hukum ya saya tidak tahu kok gitu. Jawabannya udah gitu ya wis. Nah, gimana lagi kalau memang tidak tahu gitu ya. Ini. Jadi ini. Kemudian tentukan apakah komputer ini perlu dibeli. Nah ini. Jadi ini baru komputer ini apakah perlu dibeli atau enggak. Nah, jadi sesuaikan dengan kebutuhan dulu. Ya. Tapi kalau misalkan perusahaan itu penting kita beli, kita punya gitu. Nah, tapi tujuannya untuk apa? Biasanya kalau di perusahaan kayak gitu. Sama juga kalau kita mau beli komputer untuk kuliah. Tujuannya untuk kuliah apa dulu? Kuliah desain grafis, kuliah jaringan, atau kuliah apa namanya tentang arsitek, atau mungkin untuk musik atau apa? Nah, itu tentukan dulu. Nah, jadi tapi kalau di apa si customernya ngotot udah mau pakai ini yang terbaik ya sudah, mereka tidak mau disarankan ya sudah ya gitu ya, berikan yang terbaik semua. Nah itu VGA yang terbaik, prosesor yang terbaik, harddisknya yang baik, semua sodorkan kalau memang mereka dari sisi anggaran tidak ada masalah. Nah, ini ya. Kemudian persyaratan dan kompatibilitas perangkat kerasnya, minimumnya, platformnya, OS-nya itu apa? Ini harus dilihat juga. Oh hardware-nya sekian, berarti minimum OS-nya itu harus ini Pak, tidak bisa dipaksa yang lain. Kalau mau OS-nya yang ini, ya hardware-nya harus ini. Nah, jadi harus bisa. Jadi persyaratan minimum operating system ini harus dipenuhi ya, untuk operasi yang minimal. Ya. Kemudian beberapa aplikasi mungkin juga memiliki persyaratan perangkat keras tertentu. Nah, jadi aplikasi memiliki perangkat keras tertentu, misalkan kayak yang khusus ya, misalkan gambar itu mungkin dia harus punya VGA yang khusus ya, punya digitizer ya. Kemudian kalau yang musik dia punya sound recorder yang bagus ya. Nah, ini. Upgrade mungkin diperlukan juga. Nah, ini upgrade mungkin diperlukan juga. Tapi kalau tidak memungkinkan ya sudah, berarti beli baru ya. Kemudian memori, hard drive, CPU, VGA, mainboard, ini adalah beberapa komponen umum yang dapat di-upgrade. Memori bisa di-upgrade, hard drive bisa di-upgrade, CPU bisa, VGA bisa, mainboard juga bisa. Ya. Tapi kalau sudah mengupgrade mainboard, ini juga perlu diperhatikan juga untuk casingnya. Ya. Casing dia kompatibel enggak, terutama power supply-nya kompatibel enggak dengan mainboard yang baru. Kemudian pusat kompatibilitas ini juga ada ya, pusat kompatibilitas Microsoft ini dapat menjadi sumber ya. Jadi apa ya, kompatibilitas list ya. Kalau tidak salah di apa di ini ada di semua operating sistemnya itu ada namanya kompatibilitas list. Nah ini, jadi kompatibilitas list ini supaya sistem operasi. Nah itu bisa juga dilihat ya kompatibilitasnya. Nah ini ada juga di sini. Kalau kita cari sumber dari internet, nah ini kita cari dari sumber internet, di sini ada ya, dukungan ya, kompatibilitas list, nah, dukungannya ya server. Nah, misalnya di sini ada Windows Server 2012 dengan perangkat Hyper-V. Nah, ini juga jenis pengujian P1, catatannya di sini ada 2. Ini kompatibilitas listnya. Ya,
berarti sini P1 ya. P1 berarti ini. Ya, keterangannya sini, jenis pengujiannya adalah ini, dukungannya adalah ini nanti. Ya, ini, kompatibilitas GIS-nya. Jadi bisa kita cari sumbernya dari situs resminya ini juga ada. Nah, produknya apa, tinggal nanti bisa dicek di sini. Ya. Atau kita manut sama teknisinya gitu ya, bisa juga ya. Tapi kalau sekarang itu zamannya sudah online ya, kita cari secara online dulu. Ya. Kemudian, nah ini compatibility centernya, ini di apa namanya, di OS-nya sendiri juga ada compatibility centernya. Nanti di sini dia bisa support dengan hardware-nya apa saja, drivernya apa, ini ada. Bisa. Kemudian memeriksa kompatibilitas OS-nya. Ini versi yang baru dari OS. Ini tentunya akan menghadirkan fungsionalitas baru juga dan kinerja yang lebih baik. Jadi kalau misalkan ada sistem operasi yang baru, tentunya itu akan menghadirkan fungsi yang baru juga. Ya, gitu. Jadi tapi ini semuanya harus dilihat dari dukungan si ini apa namanya hardware-nya. Hardware kita support atau tidak, ya. Oh kita, ada versi baru, kita unduh, kita install, tapi hardware kita tidak support ya percuma gitu ya. Ini, jadi dukungan perangkat kerasnya yang lebih lama dapat dibatalkan. Jadi kalau misalnya dukungan perangkat kerasnya itu yang lebih lama ini dapat batal ini ya, tidak bisa, gagal. Oh, perangkat kerasnya tidak support, perangkat kerasnya tidak bisa. Oh, harus beli ini, beli itu, tambah ini, tambah itu. Mending pakai yang lama sih, wae. Wong fungsinya paling hanya untuk ngetik sama internetan, udah cukup. Nah gitu. Ya. Ini paling komputer buat apa sih ya? Paling untuk itu ya. Kecuali kalau kita memang kerjanya di desain grafis, ya, butuh kerja yang cepat, rendering, ya. Kemudian kalau program butuh compile, ya. Kemudian kalau misalkan database, ya, itu butuh untuk ini ya, kapasitas data yang besar, nah itu mungkin ya seperti ini. Dan perangkat keras ini mungkin memerlukan OS yang terbaru juga. Perangkat keras ini dukungan ini. Kemudian pastikan untuk memeriksa kompatibilitas operating system sebelum melakukan ini update ya. Nah ini. Jadi sebelum kita melakukan update, kita lihat support enggak OS-nya ini dengan hardware kita yang sekarang. Ya, jangan asal update gitu ya. Gitu. Kalau tidak support ya sudah, berhenti sampai di situ dulu ya. Kemudian sistem pembaruan dan penasihat ini dapat menjadi alat yang bermanfaat. Istilahnya ini asisten. Jadi kalau di komputer kita itu ada di sini di bagian update and security. Nah ini di sini. Ya, kalau di sini bisa juga update dan security. Nah ini bisa kita lihat di sini, dicek. Di sini statusnya seperti apa. Ini kalau punya saya ini terakhir update ini kemarin malam. Ya. Ini kalau kita lihat historinya, nah ini view history update. Nah ini di sini ada tersimpan semua view history update. Jadi dulu ini punya saya dari ini historinya update-nya ya. Jadi ini order update-nya yang lain ya. Dari tahun 2020 Agustus 2020 ini ada drivernya juga ya, driver update ya. Historinya ada semua di sini. Kemudian ada security-nya ya, security punyanya Defender. Nah, antivirus ini juga ada update-nya. Sampai sekarang ini terakhir ini Mei 28 Mei. Nah, ini terakhir update. Ya. Nah, ini kalau kita lihat dari sini ada historinya. Ya. Ada historinya. Ya. Ini terakhir saya sampai di sini update-nya Windows 10 versi 21H1 ya. Jadi terakhir kemarin 27 Mei ya, ini update successful install
ya, versi yang terbaru. Jadi ini kita harus melihat ya dari sisi hardware-nya. Kemudian instalasi, ini kebutuhannya untuk fitur Windows Operating System. Ini misalkan Windows 7, minimumnya apa CPU-nya? Memorinya minimum berapa? Hard disk-nya minimum berapa? VGA-nya berapa? Kemudian fitur yang lainnya apa? Ya, idealnya dipakai untuk apa di sini? Nah ini. Jadi di sini ada standarnya, requirement-nya. Windows 7 Starter, kemudian Windows 7 Home, Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Unlimited, ya. Ultimate, ya, bukan Ultimate, ya. Ultimate. Ya. Jadi minimum CPU berapa, memori berapa, hardware berapa. Ya. Dan di sini biasanya di dalam ini ada ininya sih, ada apa namanya? Bentar. Ini bisa dibuka enggak ini? Nah, ini coba ya. Ini Windows 2019 ya. Coba ini supportnya dibuka. Nah, tidak ada ya. Di supportnya di sini kelihatan. Biasanya adanya ini di CD-nya ya. Jadi dia support minimal apa ya. Ya tidak ada. Shell ini tidak ada. Stopnya gimana nih? Disable. Oke ya. Coba ya kita cari yang di internet. Nah, compatibility list. Requirement ya. Ini. (2019). Nah, ini kebutuhan minimumnya ya. Nah, ini. Jadi di sini spesifikasinya ya, kebutuhan minimumnya kalau kita lihat ini kalau Windows 10 ya. Nah, ini kalau di Windows 10 bisa kita lihat, kita cari di internet juga ya. Minimum memorinya berapa, prosesor berapa, hard disknya berapa ya. Jadi kita harus melihat ini dulu pada saat kita mau menginstal operating sistemnya ini, ya, menginstal operating sistemnya. Ya. Misalkan saya mau menginstal operating sistemnya itu di virtual, kalau di virtual sih tidak masalah ya. Ini ya. Misalkan contohnya ini, saya mau install untuk Windows Server 2016. Saya tinggal di sini create aja ya, misalkan di sini bisa create secara online, bisa juga ya. Ini salah ya, saya create-nya nggak usah online ya, pakai new virtual machine. Di sini saya buat di sini Windows Server ya, 2019 misalkan ya. Kemudian kita next. Nah, di sini ada generasi 1 itu 32 bit, 64 bit. Ini yang generasi 2 ini adalah untuk 64 bit. Ini 32 bit ya. 32 bit dan 64 bit. Ini untuk virtual machine. Ya, kita coba yang pakainya ini aja ya. Pakainya Hyper-V. Ya, kita next. Kemudian ini memorinya saya buat berapa itu? 4 GB ya. Dapat 4 GB. Jadi 4 GB itu kan berarti 4 kali 1024. Nah, berapa? Ya.
Jadi di sini tinggal kalikan 4 ya. Dan ini kalikan 4 berarti kan 4096 ya, betul ya. 4 giga. Kemudian di sini gunakan memori secara dinamik ya. Artinya ini akan 4 giga ini akan dipakai tidak maksimal, tapi akan dipakai seperlunya dulu, maksimalnya hanya sampai 4 giga. Sehingga tidak mengganggu kinerja dari operating system utamanya. Next, ini untuk jaringannya saya pakai default saja. Kemudian next, nah ini harddisknya. Harddisknya saya pesankan di sini untuk ini berapa nih? 20 giga ya. 20 giga saja. Next. Ya, kemudian ini install operating system later atau sekarang. Nah, ini saya ambil masternya dari sini, dari master operating system. Nah, ini sistem operasi. Nanti sambil kita nunggu. Ini saya pakai Windows 2019, Windows Server 2019. Ya. Next, finish. Ya. Nah, nanti dia proses, kemudian kita jalankan Windows Server 2019. Nah, ini langsung proses menginstal. Ya. Jadi proses menginstalnya adalah nah ini proses installnya. Ya. Kalau sudah proses install seperti ini bisa kita sambil ya, bisa kita tunggu. Ya. Oke, ini prosesnya di sini load filenya, memanggil filenya dari master CD-nya tadi. Ya. Ini sambil nunggu ini hasilnya seperti apa. Tapi biasanya kalau install secara virtual kayak gini cepat. Ya. Paling tidak ada 15 menit ya. Nah, ini. Kemudian di sini ada pilihan seperti ini, ya. Langsung kita next, kita pilih install, ya. Nah, sekarang proses installnya itu lebih mudah ya dibandingkan dengan proses dulu. Bahkan sekarang itu antara install, format, partisi. Nah, ini yang tadi yang saya maksudkan. Jadi di apa namanya di Windows Server 2019 di sini ada yang pilihannya, ada yang desktop, ada yang CLI ya. Jadi kalau yang ini di sini ini standar evaluation ini di sini adalah yang CLI ya. Jadi kalau kita pilih yang ini dia nanti masuknya command line kayak Linux, tidak ada grafiknya. Tapi kalau kita pilih yang ini desktop, maka dia pilihnya yang desktop. Ini ada standar, ada yang data center. Ya. Ini data center untuk khusus yang biasanya untuk yang database yang dia tidak boleh off ya. Jadi spek hardware-nya harus khusus. Nah, Anda bisa lihat spek hardware untuk data center. Ya, jadi misalkan kita lihat spek hardware-nya untuk data center ini berapa, bisa dicek nanti ya. Kita lihat yang ini Windows Server 2019 yang desktop ya. Tapi di sini ini yang evaluation ya. Evaluation artinya ini saya menginstal ini adalah ini langsung saya 20 GB langsung saya masukkan semua ya. Jadi ini adalah evaluation, dia nanti ini hanya aktif cuman 90 hari ya. Ya 90 hari. Setelah 90 hari ya nanti ngelock dan tidak bisa dipakai. Memang ini tujuannya hanya untuk ini edukasi ya, edukasi ataupun mau coba-coba dulu, nah gitu ya sebelum menggunakan yang resmi. Oke ya, ini prosesnya ini kita tunggu nanti sambil kita lanjutkan, nanti kita tunggu hasilnya daripada kita nunggu ini prosesnya. Oke, kita lanjut sini. Nah ini ada ya Windows 7 ini kebutuhannya ya, CPU, memori, hard disk, VGA, fiturnya apa dan digunakan untuk apa.
sampai ini. Nanti bisa dibaca. Ini juga sama. Ini kelanjutannya masih. Ya. Nah, kemudian upgrade. Ya. Jadi peningkatan atau upgrade sistem operasi ini yang bisa di-upgrade mana sih? Jadi di sini Windows 7 ini Windows 8 ini di-upgrade ke Windows 2000 ini support bisa. Kemudian 2000 di-upgrade ke XP bisa. Ke Vista bisa. Vista ke Windows 7 sudah unsupport. Ya, ini. Jadi kenapa kok Vista ini tidak ini ke sini Windows 7 tidak bisa, sementara yang Vista ini ke Windows 7 ini support ya. Karena ini langsung dari Windows Vista-nya langsung ke Windows 7. Sementara kalau yang Windows 8 ini dia bertahap, Windows 8 ke 2000 ke XP ke Vista mau ke 7 tidak bisa ya. Jadi misalkan ada teman Anda, loh saya dari Windows Vista upgrade ke Windows 7 bisa kok. Nah, ini kok tidak bisa ya. Karena kita lihat dulu historinya. Windows Vista ini murni install Windows Vista atau upgradean dari sebelumnya. Kalau upgradean dari sebelumnya ya tidak bisa, ini unsupport. Ya, walaupun di sini sudah Vista ya. Ini. Walaupun di sini Vista dia ke Windows 7, di sini dia tidak support. Karena dia bawaan upgrade dari Windows XP, upgrade dari Windows 2000, upgrade dari Windows 98. Nah, jadi ini. Jadi ada beberapa fiturnya yang dia tidak support, tidak bisa. Jadi harus install ulang. Ya. Tapi kalau Windows 7 sudah masuk Windows 7, nanti upgrade ke Windows 8 bisa. Upgrade ke Windows 10 bisa ya. Jadi ini sudah bisa. Windows 8 bisa, kemudian Windows 10 bisa. Ya. Ini kayak punya saya ini aslinya ini OS saya ini Windows 7 ya. Kemudian upgrade ke Windows 8. Kemudian upgrade lagi sekarang jadi Windows 10. Jadi saya ini tidak install dari Windows 10, tapi upgrade dari Windows 7 ya. Ini upgrade dari Windows 7. Kemudian migrasi juga ada ya. Migrasi ini kalau upgrade biasanya kan ribet ya. Di dalam Windows-nya ini ada user account, ada dokumen, ada musik. Nah, kita buka satu-satu, ngopi satu-satu. Ini ada tools-nya ya. Data pengguna ini ditransfer, bisa ditransfer dengan menggunakan Windows Easy Transfer. Nah, jadi ada tools-nya di sini. Jadi menggunakan ini Scanet ini, atau menggunakan dari sini ya, Windows Easy Transfer ya, punyanya Windows bawaannya itu Windows 7 atau berapa. Jadi nanti bisa ditransfer, kemudian nanti istilahnya diekspor kemudian diimport. Nah, itu. Sehingga kita tidak perlu ngopi ini satu-satu kayak ini. Ada email, terutama email ini yang agak ribet ya, mindahinnya. Email. Tapi kalau si penggunanya user tidak apa-apa Mas, di copy biasa aja. Nah, itu. Ya sudah gitu ya. Kemudian pengaturannya, jenis perangkat penyimpanan, ini hard disk. Nah, ini hard disknya juga sama ya. Hard disk ini ada yang juga berupa memori, flash, USB, SSD ya, SSHD, eMMC. Nah, jadi ini ada yang hard drive. Kalau yang hard drive ini ya modelnya dan penggeraknya adalah motor seperti ini. Jadi ada tracknya, ada sektornya, ada clusternya. Ya, di sini ada head, ada data, ada trailer. Jadi kemungkinan di sini ada terjadi backsetter ya, terjadi guncangan rusak ya. Tapi kalau yang sifatnya drive berbasis memori flash ini, maka dia aman dari guncangan. Tapi dia tidak aman terhadap arus statis ya, atau arus listrik ya, itu. Jadi dan ini kalau rusak ada gejalanya. Kalau yang berbasis memori flash ada kerusakan, tidak ada gejalanya. Ini jenis perangkat penyimpanan. Kemudian partisinya, ini partisinya juga sama, pembagian ya, partisi yang tepat ini juga perlu ditata ya. Jangan sampai ya kalau biasanya sih jadi satu partisi, tapi kebanyakan kalau misalkan hadisnya udah besar itu dibagi 2 partisi atau 3 partisi ya.
Untuk sistem sendiri, untuk data sendiri, kemudian untuk temporary sendiri, ya, gitu. Kayak punya saya ini di sini, ini untuk sistem sendiri. Ini. Kalau ini sistem saya menggunakan SSD, ya. Kemudian untuk data sendiri. Kalau yang ini adalah temporer. Temporer ini external hard disk, ya, menggunakan external hard disk. Ya, ini partisinya. Ya. Kemudian sistem file. Sistem file ini juga menentukan bagaimana data ditulis. Jadi kita menggunakan FAT32 dan NTFS, ini ukurannya akan berbeda. Kita sama-sama mengcopy menggunakan FAT32 dan NTFS. Kecepatannya akan berbeda. Dan kalau dicek, ukurannya jauh lebih besar menggunakan FAT32. Ya. Jadi Anda coba, bisa dibuktikan. Anda coba pakai flash disk. Flash disknya diformat pakai FAT32, yang satunya formatnya adalah NTFS. Anda coba copy file, ukurannya lebih dari 4 GB. Anda copy ke FAT32, tidak bisa, ditolak. Jadi FAT32 ini maksimum hanya 4 GB. NTFS bisa lebih dari 4 GB. Ya. Jadi cara ukuran ini sudah beda, kecepatan juga beda. Nanti bisa dibayangkan. Anda ngopi flash disknya menggunakan FAT32 pasti akan lambat. Tapi begitu yang menggunakan NTFS cepat. Apalagi yang exFAT ini juga sama, ya, lebih cepat lagi. Nah ini perbedaannya di sini, FAT32 dan NTFS perbedaan sama eFAT. Di sini secara security-nya, FAT32 security-nya rendah, low. Ya. Kemudian NTFS di sini file dan folder level permission ini terenkripsi. Jadi ada security-nya. Kemudian kalau yang eFAT di sini tidak support access control list, ACL-nya tidak support di sini. Jadi dia permission for user access. Jadi di sini tidak support untuk ini. Kemudian compatibility-nya di sini kompatibel dengan Windows. Ini kompatibel dengan Windows. Kalau yang eFAT di sini kompatibel dengan semua jenis operating system, mulai dari XP, SP2, SP3, ya, kemudian server, ya, 2008. Ya. Kemudian ukurannya, file size-nya, ini limit. Yang FAT32 ini limit hanya 4 GB per file. Ya. Dan limitnya hanya bisa sampai 32 GB volume. Jadi ini maksimal FAT32 ini hanya bisa sampai 32 GB satu volumenya. Tapi kalau NTFS ini limitnya adalah 16 terabyte, nah, satu file, ya, per file. Ini profilnya 4 GB, kalau ini profilnya adalah 16 tera. Jadi kalau misalkan untuk backup CCTV itu bagus juga. Ini NTFS bagus, di formatnya menggunakan NTFS. Satu file, karena CCTV kan biasanya merekamnya satu file gitu ya. Tapi biasanya satu file nanti akan duplikasi file berikutnya. Ini adalah 16 tera. Dan limitnya, limitnya satu volume itu bisa 256 terabyte. Nah, jadi bisa sampai sekian, 256 tera. Sak tera aja, kita paling besar harddisk kita itu berapa tera sih? 4 tera ya, 4 tera. Gitu. Kemudian kalau eFAT di sini per filenya ini bisa sampai 64 zettabyte. Zettabyte itu sepiro ya? Ini. Nah ini berarti nanti bisa kita lihat dulu di internet ya. Ini ukuran harddisk ya. Ya, ukuran kapasitas harddisk itu ukurannya itu apa saja ya. Ya, ini ukuran kapasitas harddisk. Kemudian di sini dia limitnya 512 tera ya. 512 terabyte. Kalau ini dia satu filenya 64 zettabyte. Ya. Ini satu filenya antara zeta sampai tera kan besar zeta ya dan ya. Ini limitnya bisa sampai 512 terabyte.
kalau kita lihat di historinya di sini ukurannya ya, ukurannya nah, jadi ukurannya mungkin dari giga, kalau mega giga mungkin masih bisa ini ya, tapi kalau sudah sampai kalau misalkan sudah sampai besar itu kadang juga tidak hafal gitu ya, zeta yang paling tinggi zeta bit itu berapa gitu ya ukurannya. Nah, dan ini bisa dicek ya untuk tabelnya ya. tabel tabel ini. Kemudian pada saat format ini ada yang menggunakan quick format, ada full format. Bedanya apa? Kalau yang quick format dia tidak ada proses namanya scan ya. Scan istilahnya scan harddisknya ya. Tapi kalau full format dia ada scan, jadi dia akan berusaha mencari kalau ada kerusakannya. Nah, ada kerusakannya. Jadi kalau ada kerusakannya itu bisa diperbaiki. Nah, itu. Ya, ini ya, coba ya. Ini tadi yang ukurannya temu, baru saya cari temu ini filenya. Nah, ini. Jadi ukuran filenya adalah ini. Saya besarkan ya. Nah, ini. Jadi ada dari mega, giga, tera, ini terabyte. Nah, zettabyte ternyata di sini zettabyte ya, 10⁻21 zeta. Jadi zeta itu besar kali, 1 zeta ini ada 21, nolnya 21 ya. Ini. Kalau ini kan giga kan nolnya 9. Tera, sekarang itu kita masuknya ke tera. 1 tera, 2 tera gitu. Ya. Oke, untuk instalasi OS default. Nah, ini install OS dengan default, ini install menerapkan pengaturan yang paling umum. Jadi defaultnya ditambahkan pengguna yang tidak berpengalaman. Biasanya yang kurang berpengalaman ya sudah default aja. Kemudian paling sedikit penyesuaiannya ya. Mungkin ada custom sedikit ya, install OS default. Kemudian pembuatan akun. Ini pembuatan akun ini mungkin banyak pengguna untuk berbagai komputer kalau misalkan dipakai untuk lebih dari 1 ya usernya. Kemudian jenis akun Windows yang umum adalah administrator, ada standar, ada guys. Ini ada 3. Kemudian yang terakhir ini finalisasi instalasi. Ini menggunakan perbaruan update. Ya, jadi setelah install selesai, kalau sekarang itu tidak langsung selesai, apalagi kalau terhubung ke internet, dia akan ngupdate, ya, dia akan ngupdate, pasti sekarang, apalagi Windows 7, Windows 8, Windows 10, setelah install dia masih akan minta update, penyesuaian hardware-nya, penyesuaian driver-nya, itu, ya. Kemudian ada juga cloning, ini dipakai kalau misalnya untuk hardware-nya sama dan untuk penginstalan cepat dan untuk menginstal lebih dari 1, misalkan di lab gitu ya, ini di cloning. Jadi kita buat masternya 1 ya. Kebetulan dulu saya pernah mengelola lab ya sebagai kepala lab di kampus ya. Itu setiap semester itu komputernya selalu kita bersihkan karena mungkin ada virus, ada yang rusak, ada macam-macam lah. Itu kita buat masternya 1. Kemudian dari situ kita cloning, ya, karena hardware-nya sama semua. Enaknya gitu kalau hardware-nya sama semua.
Jadi satu lab hardware semua kita cloning. Ya. Cloningnya bisa menggunakan lewat jaringan, bisa di copy antar hard disk, jadi itu bisa juga. Ya. Kemudian metode instalasi lainnya juga ini ada instalasi custom, kemudian ada instalasi PC hanya misalkan Windows 8, kemudian kita bisa juga menggunakan sistem restore ya, atau upgrade atau install perbaikan. Kemudian remote install ini menggunakan unattended. Unattended ini bisa juga ya. Kemudian kalau instalasi jaringan, nah, ini menginstal menggunakan koneksi jaringan. Ini diharapkan kalau ini jaringan jangan menggunakan internet ya, kalian menggunakan jaringan LAN. Karena kalau jaringan internet, install lewat jaringan internet itu agak lama. Tapi kalau LAN mungkin bisa, jadi ngeloning ini tapi lewat jaringan LAN, ya, itu lebih cepat ya. Kemudian restore ya, restore, refresh, pemulihan, ini beberapa tools juga dapat melakukan instalasi custom ya. Kemudian ada tools-tools yang termasuk untuk restore sistem Windows ya. Ini untuk mengembalikan kalau misalkan sistemnya gagal booting ya. Kemudian pemulihan sistem ya, ini digunakan untuk memulihkan kalau terjadi kegagalan sistem. Nah, ini. Biasanya kita membuat boot disknya ya. Ini opsinya biasanya menggunakan Windows 8, Windows 7 ya. Ini. Atau ada menggunakan partisi restore dari pabrik ya. Jadi biasanya ada partisi sendiri khusus biasanya kalau rusak. Tapi hati-hati kalau kita menggunakan ini restore sistem pabrik ini ya, data kita bisa hilang semua ya. Tapi di situ ada langkahnya. Sebelum melakukan restore, apakah mau di backup? Kalau iya di backup, maka semua akan di backup dulu datanya. Tapi datanya di backup hanya yang ada di bawah user, di bawah usernya. Yang di luar user tidak akan ke backup. Jadi misalkan kita defaultnya user ini, kemudian ada D ada nyimpen data, itu tidak ikut ke backup. Kita custom, kita pilih. Ya. Tapi prosesnya agak lama. Jadi backup dulu, kemudian nanti setelah itu install, kemudian nanti restore lagi. Ya. Itu. Jadi ada toolsnya. Ya. Saya pernah itu makan waktu kurang lebih 1 hari ya untuk restore, untuk ini restore pabrik. Dan tapi kalau kita mengabaikan mengabaikan datanya agak lebih cepat ya, karena langsung kayak di format langsung install baru, lebih cepat. Tapi kalau kita ada proses backupnya dulu ya, itu agak lambat ya. Lama dan lambat. Kemudian proses boot Windows. Nah, ini boot Windows ini juga perlu ya. Ini perlu diatur, dikonfigurasi untuk ini kalau kita menggunakan multi boot. Nah, kita bisa atur di ini Windows bootloader-nya. Jadi kita kalau misalnya multi boot bisa diatur di situ. Boot partisi mana bisa diatur ya. Kemudian aktivasi mode. Nah, ini mode startup Windows yang memungkinkan pemecahan masalah ketika Windows gagal mulai ya. Ini biasanya startup, misalkan ada mode save mode ya, mode network ya, mode dengan prompt perintah. Ini kalau di Windows 8, 7 itu pakai tekan F8 ya. Tapi kalau Windows 7 Windows XP ya. XP itu F8, XP ke bawah tekan F8. Tapi kalau Windows 7, 8 dan 10 itu masuk tekan shift dulu ya. Jadi kita booting tekan shift tekan, kemudian nanti baru akan muncul modenya ini ya, mode masuk save mode ya. Kemudian Windows Registry ini disarankan untuk tidak mengubah-ubah kecuali Anda tahu persis apa yang Anda akan ubah ya. Jadi karena ini akan mengganggu kestabilan dari Windows-nya. Multi boot ini juga diatur tadi ya, multi boot kita bisa buat lebih dari satu OS di komputer kita ya, dengan menggunakan multi boot. Kemudian utility management disk ini bisa dipakai untuk defrag, untuk membagi partisi ya.
ini. Kemudian menentukan drive-nya, menyembunyikan drive, ini juga bisa. Ya. Menambah array, ya ini di manajemen disk. Ya. Kemudian menentukan kapasitas yang boleh diakses. Nah, ini. Kemudian partisi, ini langkah awal ini sebenarnya, partisi. Ya. Membuat drive partisi. Kemudian drive mapping, ini kalau kita menggunakan jaringan, ya, menetapkan nama hurufnya untuk menamai drive fisiknya, ya, disebut map drive. Nah, kemudian untuk struktur direktori, nah, ini struktur direktorinya, ya, ini kita bisa juga untuk dirancang, ya, menyimpan file folder. Jadi kita harus menyimpan foldernya itu harus jelas, ya, tidak langsung asal, jadi sesuai hierarkinya. Harus diinisialisasi dan diformat jika Windows tidak dapat mengenali file sistemnya. Dan memformat disk atau partisi ini akan menciptakan sistem file. Kemudian disknya itu harus diformat, ya, sebelum dipakai, harus diformat. Lokasi file penggunaan sistem, ini jadi file sistem ini yang file penting dari OS-nya, ya. Ini lokasinya biasanya itu di drive C, ya, defaultnya. File pengguna ini memiliki penggunaan yang tidak terlalu penting bagi OS, dan di dalam di dalam ini my document, ya, gitu. Kemudian atribut ini jarang sekali sih diakses kalau sekarang, ya. Kalau zaman dulu main DOS itu masih, ya, ada read, archive, system. Tapi kita bisa melihat di sini, kita ketikkan ini attrib gitu, ya. Kita ketikkan attrib, salah, attrib. Ketiknya ini di Windows 10 masih berlaku enggak ini? Nah, masuk atribut enggak bisa, ya. Perintahnya tidak dikenal. Oke. Perintahnya attrib, ya. Jadi kita bisa menggunakan ini sih, attrib, nanti akan muncul, ya. Biasanya attrib, ya. Oh, ini double T, salah ini. Attrib akan muncul ini. Ini, ya, kita bisa muncul di sini. Jadi misalkan kita masuk ke C, ya. Nah, ke C CD backslash. Nah, ini attrib. Nah, ini jadi ini ada arsip, sistem, hidden. Nah, ini S ini berarti artinya adalah sistem. Hide itu hidden, jadi dia tidak kelihatan. Jadi kalau kita dir itu tidak kelihatan, dir untuk melihat isinya. Nah, ini tidak kelihatan, hidden sistemnya. Ya, tapi kalau kita jalankan attrib baru akan muncul. Ternyata ada file namanya boot mgr, ada dump stack log, ini dump stack log, ini ada hyper file, page file, swap file, ya, ada file-file sistemnya ini. Ini sistem semua. Ini hidden. R itu apa tadi? Ini kalau kita lihat di sini, R itu attrib slash tanda tanya. R itu berarti read only, ya. Ini kalau di sini ada R. Ini berarti R itu read only, ya, atribut read only. A itu archive, S system, ya, hidden, ya. Ini bisa kita lihat dari sini perintahnya. Ya. Nah, ini ringkasannya.
Oke, sekarang kita kembali lagi ke yang tadi ya, proses instalasinya tadi. Nah, ini sudah selesai, diminta untuk masukkan password. Ini. Oke ya, finish. Nah, ini proses initializing. Ini penyesuaian dengan monitornya, kita continue saja. Nah, ini sudah selesai ini ya. Nah, ini Windows 2019 ya. Ini sudah selesai prosesnya. Windows 2019. Ya. Tapi ini hanya evaluasi ya, evaluasi. Jadi ini saya download dari situs resminya ya, dari Microsoft.com. Di situ kita bisa mencoba macam-macam ya. Ini. Ya, ini adalah hasil dari tadi Windows 10. Jadi kalau misalkan kita lihat propertiesnya di sini, kita bisa lihat propertiesnya ya, dari Windows ini. Kita klik kanan properties. Nah ini Windows Server 2019 Standard Evaluation. Nah, ini di sini ini masih untuk evaluasi ya. Ini paling hanya 30 hari ya. 30 hari, nanti setelah itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya. Karena memang ini sifatnya untuk mencoba ya, evaluasi, untuk dicoba, untuk dievaluasi. Saya download dari situs resminya ya, dari situs resmi dari Windows Microsoft Windows gitu. Nanti Anda bisa coba ya untuk instalasi sistem operasinya. Ini saya hanya memberikan contoh satu ini ya. Mungkin ada banyak dari sekian banyak sistem operasi ya. Dan Anda mungkin kalau Anda mau mengcopy ini ya monggo, punya saya. Tapi tentunya ngopinya tidak bisa lewat online ya. Mungkin bisa ketemu saya di 605 ya. Ini untuk operating system. Saya punyanya hanya ini ya, Windows, yang versi Windows. Kemudian yang versi Linux ada ini, ada Debian, ada Red Hat, ada Ubuntu. Tapi sebetulnya kalau mau download sih ya mudah ya. Download sudah ada dari situs-situs resminya, bahkan kita bisa dapat versi yang terbaru itu. Oke, mungkin untuk pertemuan video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti bisa ketemu lagi di pertemuan video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan ya, tutur kata dalam hal penyampaian, dan apabila ada penjelasan ataupun materi yang kurang paham ya, bisa ditanyakan lewat forum Syakat ataupun di Classroom ya, yang sudah disediakan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan atau di video selanjutnya.